Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Penny. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Penampilan Terhadap Semangat Menuntut Ilmu dalam Perkuliahan Mahasiswa Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Saya juga mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya dapat mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya. Bagian pertama adalah judul. Judul yang saya ambil adalah Pengaruh Penggunaan Model Penampilan Terhadap Semangat Menuntut Ilmu dalam Perkuliahan Mahasiswa Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Alasan saya mengambil judul tersebut adalah terdapat di dalam pendahuluan, yaitu seiring dengan berkembangnya zaman, diikuti pula dengan perkembangan model penampilan, baik model penampilan dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Model penampilan tersebut memiliki efek yang terbesar adalah para remaja, terutama para mahasiswa yang merupakan transisi dari masa SMA, di mana ketika SMA, saat menuntut ilmu, mereka diharuskan untuk memakai seragam. Berbeda pada masa perkuliahan, mereka menggunakan model penampilan yang bebas, namun tetap di dalam norma yang berlaku. Beberapa siswa termotivasi menggunakan model penampilan yang berbeda-beda tersebut untuk melanjutkan ke bangku perkuliahan. Namun, banyak siswa yang tidak peduli dengan model penampilan yang bebas tersebut. Mereka hanya ingin melanjutkan ilmu ke jenjang yang lebih tinggi untuk bekal di masa depan. Maka dari itu, peneliti tertarik membuat karya tulis ilmiah tersebut. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, penggunaan model penampilan yang berbeda-beda. Yang kedua, peningkatan semangat menuntut ilmu dalam perkuliahan oleh mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Lalu untuk tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui motivasi mahasiswa dalam meningkatkan semangat menuntut ilmu di bangku perkuliahan. Yang kedua, mengetahui model penampilan yang disukai dan yang tidak disukai oleh mahasiswa. Yang ketiga, mengidentifikasi mengapa mahasiswa ingin memakai model penampilan tersebut. Yang keempat, mengetahui kepribadian mahasiswa dari cara mereka berpenampilan. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama, menambah wawasan tentang model penampilan yang dipakai pada masa sekarang oleh mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua, membuat mahasiswa tidak minder karena memakai model penampilan yang lama. Yang ketiga, dosen dapat mengingatkan mahasiswa agar tetap selalu mengingat niat dia berkuliah adalah untuk mencari ilmu tanpa mempedulikan berbagai macam model penampilan yang dipakai. Yang selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama, penampilan. Apa itu penampilan? Penampilan adalah perpaduan dari berbagai macam model gaya yang desainnya diterima, digemari, dan dipilih oleh masyarakat dan menurut mereka nyaman untuk dipakai. Dengan model penampilan dapat mencerminkan sifat kepribadian dari seseorang tersebut. Namun, untuk mencerminkan kepribadian tersebut tidak memerlukan model penampilan yang mahal. Cukup dengan model penampilan yang biasa saja yang sesuai untuk norma di masyarakat. Model penampilan memiliki dampak baik dan dampak buruk. Beberapa contoh dampak baik adalah yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri, karena dengan menggunakan model penampilan yang berbeda-beda dapat memunculkan sifat kreativitas dari orang tersebut sehingga dia terlihat berbeda dari yang lain. Yang kedua, dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Mengapa? Karena ketika seseorang berkecimpungan di model penampilan lalu dia sukses, tentu saja dia tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut sendiri. Dia memerlukan beberapa pegawai untuk membantu pekerjaan mereka, sehingga membutuhkan tambahan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Yang ketiga adalah dapat memunculkan sifat hemat, karena model penampilan yang terus berubah ini tidak semuanya masyarakat ingin mengikutinya. Beberapa orang ingin memakai model penampilan yang itu-itu saja. Dengan memakai model penampilan yang itu-itu saja dapat menekan pengeluaran mereka yang tidak penting. Dampak buruk dari model penampilan antara lain. Yang pertama, memunculkan sifat boros, karena mereka tidak ingin ketinggalan dengan model penampilan yang terus berkembang ini. Mereka akhirnya mengeluarkan pengeluaran terus-menerus agar tidak ketinggalan zaman. Yang kedua adalah terlihat perbedaan tingkatan, karena model penampilan tersebut memiliki harga yang berbeda, dari mulai harga yang murah hingga yang sangat mahal. Lalu ketika seseorang melihat model penampilan yang mahal bertemu dengan model penampilan yang murah, tentu akan terlihat perbedaan tingkatan mereka. Lalu yang ketiga adalah tekanan. Ketika memiliki pergaulan yang selalu mengikuti perkembangan zaman, termasuk perkembangan model penampilan, apabila salah satu mereka tidak mengikuti perkembangan tersebut, maka dia akan disebut kurang update, sehingga dapat menyebabkan tekanan agar dia ingin mengikuti perkembangan zaman tersebut. Yang kedua adalah semangat menuntut ilmu. Dari lahir hingga anak-anak, dari TK hingga SMA, dari kuliah hingga bekerja, dari dewasa hingga kakek nenek, tentu mereka selalu mendapatkan ilmu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ilmu dapat diambil kapan saja, dan tentu saja ilmu dapat didapatkan di mana saja. Hal ini sesuai dengan pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Menuntut ilmu hukumnya wajib, tapi ilmu yang baik-baik saja. Hal ini sesuai dengan aturan undang-undang dan sesuai dengan agama masing-masing. Dengan ilmu kita dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Dengan ilmu pula kita mendapatkan dasar untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat menuntut ilmu adalah yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini tercipta karena kesadaran atas diri seseorang, di mana menuntut ilmu merupakan kewajiban dan merupakan bekal untuk di masa depan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini didapatkan ketika seseorang melihat orang lain yang berusaha mencapai cita-cita dengan menambah ilmu sebanyak-banyaknya, dan dia merasa tidak ingin kalah, sehingga dia pun ikut menambah ilmu dengan cara yang baik. Yang selanjutnya adalah bab pembahasan. Yang pertama, metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan cara menyebarkan kuesioner berupa Google Form kepada responden yang diisi secara jujur. Kemudian jenis penelitian ini adalah asosiatif, yaitu penelitian yang berisi tentang pengaruh atas dua variabel. Selanjutnya adalah data penelitian. Yang pertama, responden. Peneliti memberikan Google Form kepada 52 mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2019. Yang kedua adalah sampel. Peneliti menggunakan semua responden, yaitu 52 mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2019 untuk dijadikan sampel. Yang ketiga adalah waktu dan tempat. Waktu yang digunakan untuk mengerjakan karya tulis ilmiah ini adalah 17 hari, yaitu mulai 20 April hingga 7 Mei 2020. Penelitian dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi angkatan tahun 2019. Yang selanjutnya adalah analisis data. Analisis data ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu menganalisis kelompok orang yang berkaitan dengan kejadian masa sekarang. Data diperoleh dari responden yang telah mengisi angket berupa Google Form. Setelah mendapatkan data, terdapat dua langkah selanjutnya, yaitu 1. Penyajian data. Penyajian data ini digunakan untuk menyusun data agar lebih relevan. Yang kedua adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan agar mendapatkan kesimpulan dari data tersebut.
Yang selanjutnya adalah pembahasan dengan model penampilan yang berbeda-beda oleh mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Terlihat niat yang berbeda-beda pula. Beberapa mahasiswa berniat hanya untuk menambah relasi saja dengan mengikuti organisasi, menambah teman melalui ekskul dan sebagainya. Lalu beberapa mahasiswa juga memiliki niatan untuk mengasah ilmu yang telah didapatkan ketika SMA agar mendapatkan tambahan ilmu yang lebih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah hasil dari 52 responden, yaitu mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2019. Terdapat 47 mahasiswa yang memiliki semangat menuntut ilmu dalam bangku perkuliahan tanpa memandang model penampilan. Lalu untuk sisanya, 5 mahasiswa ini memiliki motivasi tersendiri dalam semangat menuntut ilmu di bangku perkuliahan. Untuk yang terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah simpulan. Dari hasil yang telah dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menuntut ilmu di perkuliahan tidak perlu memandang model penampilan yang berbeda-beda. Cukup niatkan saja untuk menuntut ilmu agar menambah bekal di masa depan. Yang kedua adalah saran. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur menemukan motivasi tersendiri yang lebih baik daripada motivasi yang tidak benar adanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.